Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inihil. Seperti biasa yang banyak membahas seputar pendidikan profesi guru atau PPG tahun 2022. Nah, kali ini saya ingin membahas kembali seputar UKIN atau uji kinerja portofolio PPG daring atau PPG full daring, dan mudah-mudahan masih bisa disimak, atau misalnya masih sama dengan UKIN atau portofolio tahun sekarang. Nah, kita cek saja. Ini memang sudah saya khususkan. Nah, ini kalau tidak salah saya poin 1, yaitu ini kegiatan penelitian dan publikasi. Nah, di sini kita sebagai guru itu di juknis penilaiannya ada di situ karya ilmiah yang belum dipublikasikan. Nah, ini yang menurut saya secara pribadi sangat mudah. Nah, walaupun di uploadnya ini saya lupa berapa, kalau tidak salah kurang dari 1 mega. Nah, skripsi, PTK, ya, perbedaan PTK dan skripsi itu hanya di judul saja. Nah, jadi jika PTK itu ada peningkatan karena dia penelitian tindakan kelas, jadi ada peningkatan, meningkatkan dan seterusnya. Kalau skripsi bebas umum, judulnya satu kata pun bisa. Namun jika satu variabel. Nah, untuk PTK Bapak Ibu yang melakukan penelitian di kelas atau di sekolah Bapak Ibu, nah itu bisa Bapak Ibu upload. Nah, di juknis penilaian itu sudah jelas. Nilainya adalah 0,5 atau setengah. Jika Bapak Ibu posting atau upload 1. Jika misalnya Bapak Ibu upload 2, berarti nilainya 1. Jika 4, berarti nilainya 2. Nah, itu sudah lumayan. Saran saya upload 2 jika memang ada. Nah, itu untuk penelitian dan publikasi. Nah, itu nomor 1. Kita cek nomor 2. Mudah-mudahan berurutan. Nah, ini refleksi diri. Ini punya saya, ini sudah saya isi screenshotnya. Nah, ini deskripsinya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu penjelasannya. Untuk meningkatkan kualitas selama mengabdi menjadi pendidik, saya selaku upaya perbaikan diri. Nah, ini memang betul realita saya secara pribadi Bapak Ibu. Mengungkapkan. Jadi refleksi temuan saya adalah hasil belajar kelas 11 tahun sekian. Jadi memang setiap pembelajaran itu saya review secara pribadi. Walaupun pimpinan guru tidak mereview. Nah, guru senior itu mereview ketika saat PKG saja. Kepala sekolah bahkan tidak ada sama sekali karena secara akademik tentu tidak begitu mengetahui mapel kita. Makanya secara teknik mengajar guru senior. Nah, secara keilmuan rekan-rekan sama guru PAI. Nah, ini dia yang saya upload waktu itu adalah LKPD. Jadi LKPD ini nilainya itu 0,5 juga setengah. Nah, dengan catatan jika Bapak Ibu mengupload LKPD itu misalnya satu semester itu 6 KD misalnya. Berarti Bapak Ibu harus mengupload 6 LKPD. Nah, bagaimana teknisnya? Semua LKPD itu Bapak Ibu jadikan satu file. Nah, karena di situ atau di UKIN itu tidak bisa kita upload satu-satu kalau tidak salah ini. Nah, ini satu paket ini satu semester maksudnya. Nah, ini saya file yang saya upload itu adalah satu file itu ya satu semester dan 6 LKPD isinya. Nah, bagaimana saya punya 4 Pak. Ibu punya satu pun, misalnya satu LKPD dalam satu semester itu, maka nilainya nanti 0,1 misalnya. Nah, tidak sampai 0,5 setengah. Dan yang menjadi pertanyaan, Bapak Ibu ini guru apa bukan? Nah, satu semester ada 6 KD,
kok LKPD-nya cuma 1. Nah, itu Bapak Ibu, panitia tidak peduli, Bapak Ibu. Ini adalah profesional untuk menuju profesional. Logika kita, logika Bapak Ibu, logika debat kita yang tidak diakui itu tidak bisa. Nah, di sini ranah sesuai dengan aturan Kemendikbud, atau yang mengoreksi UKIN, LPTK. Jadi tidak ada cerita. Maka semua akan mengikut sesuai juknis. Jadi Bapak Ibu jangan macam-macam. Jadi ikuti saja. Nah, jika misalnya satu semester itu ada 5 KD, nah berarti 5 LKPD. Nah, rata-rata dosen itu kan sudah tahu berdasarkan silabus, kan tinggal browsing. Bapak Ibu misalnya seperti saya misalnya mengajar di SMK, Bapak Ibu bisa cek rata-rata di SMK itu materinya itu 10 sampai 12 maksimalnya. Nah, 10 sampai 12. Artinya jika misalnya satu semester itu 2 KD kan tidak mungkin. Pasti dibagi 2. Nah, 5 KD semester ganjil, 5 KD semester genap. Nah, misalnya 10 pokok pembahasan, otomatis kan 5 pokok pembahasan di semester ganjil, 5 pembahasan di semester genap. Nah, tiba-tiba misalnya Bapak Ibu posting cuma 2 LKPD, tentu dosen nggak percaya. Nah, Ibu ini guru atau bukan? Nah, itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, apapun ceritanya harus mengisi sesuai dengan materi atau KD yang ada. Jika misalnya mengupload LKPD. Nah, walaupun banyak yang lain, agak ribet pengisian formatnya itu. Jadi saya lebih mengupload LKPD. Nah, ini saya ceritakan permasalahannya, perbaikannya. Ini tahunnya disetujui dan disahkan. Ya, memang benar. Sebenarnya kan LKPD ini adalah lembar kerja siswa itu yang harus disahkan kepala sekolah. Nah, jadi ujian itu sebenarnya kan ujian resmi, memang diakui. Itu memang sudah perintah undang-undang bahwa ujian harian, UTS, dan ujian akhir. Nah, ini yang nomor 3 kegiatan, ini kegiatan yang tadi. Nah, ini nomor 3 adalah mencari informasi. Ini tidak perlu lagi Bapak Ibu saya jelaskan secara detail. Bapak Ibu sudah cukup tahu di sini. Mencari informasi baru di sini maksudnya adalah semua sertifikat atau kegiatan yang pernah kita ikuti yang sesuai dengan juknis nilainya. Dari nilai terendah sampai yang tertinggi. Yang tertinggi adalah seminar internasional. Seminar nasional, seminar tingkat provinsi, terus lagi seminar tingkat kabupaten. Paling bawah seminar tingkat gugus dan workshop yang jamnya itu kalau tidak salah 32 jam yang minimal. Di bawahnya juga ada yang non jam. Saya posting Bapak Ibu, yang non jam, yang ada jam. Saya waktu itu posting hanya 3 sertifikat saja, tingkat provinsi 2, tingkat kota atau gugus kalau tidak salah. Hanya 3 saja Bapak Ibu, yang memang di situ ada tahunnya. Nah, yang menjadi masalah. Bapak Ibu PPG di tahun 2022, artinya Bapak Ibu harus mundur 3 tahun ke belakang. Tahun 2021 atau 1 semester di tahun 2022 kemarin, semester genap. Nah, tambahin lagi mundur ke belakang. Nah, biasanya seperti itu. Yang lebih aman itu memang 3 tahun mundur ke belakang. Tahun 2021, 2020, dan 2019. Untuk tahun 2020 dan 2021, jika misalnya full COVID, itu memang sertifikat agak sulit. Nah, namun 2019 masih ada harapan, karena setahu saya 2019 itu masih normal. COVID itu di awal 2020 Maret. Nah, itu yang saya ingat. Januari Februari itu belum, Maret sudah merebak. Itu yang saya ingat. Makanya disebut dia COVID-19 karena ditemukan itu di akhir
tahun 2019. Di Indonesia Januari, Februari itu belum ditemukan, Maret itu barulah heboh. Nah, yang berikutnya kita cek lagi. Nah, ini punya saya, ini Bapak Ibu, workshop penjelasan dan seterusnya. Ini kegiatan, nah ini penghasil inovasi. Nah, ini inovasi ini yang sangat saya ingat, yang bisa relevan untuk guru-guru nanti. Jadi dia tidak bisa Bapak Ibu karya itu diupload sekarang. Nah, dia harus yang sudah terpublikasi. Nah, di sini yang saya ingat itu adalah inovasi kompleks, yaitu adalah video pembelajaran minimal durasi 60 menit. Nah, itu dia yang sudah diposting di YouTube. Nah, jadi Bapak Ibu yang sekarang belum PPG, saran saya buatlah video pembelajaran yang durasinya lebih dari 60 menit. Nah, minimalnya 60 menit. Jadi Bapak Ibu tentu kan nggak mungkin buatnya pas-pas 60 menit. Nah, nanti kan takut tidak termasuk kategorinya jika pasnya. Buatlah misalnya 60 menit, 62 menit misalnya. Jadi kan lebih bagus. Atau 70 menit, atau 100 menit. Nah, saya itu ada sebenarnya Bapak Ibu. Namun, rekamannya itu tidak jelas. Saya minta itu tidak dikasih. Nah, ada saya itu Bapak Ibu, lebih dari 1 jam. Saya ingat betul. Waktu pesantren Ramadan itu saya mengisi 1 jam lebih saya menyampaikan materi atau ceramah. Nah, yang juga bisa saya kaitkan dengan materi agama karena mengisi materi pada saat itu pesantren Ramadan di sekolah. Nah, hanya saja videonya itu hilang begitu saja. Nah, itu. Yang berikutnya, nah ini Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa membuat video. Misalnya seperti ini, Bapak Ibu misalnya jika mau berbicara 1 jam full itu agak berat. Jadi Bapak Ibu bisa membuat video itu per 10 menit. Nah, misalnya pembukaan 10 menit. Nah, Bapak Ibu buka. Nah, sudah dihentikan. Nanti lagi misalnya buat untuk apersepsi. Nah, yang berikutnya misalnya penyampaian materi 30 menit. Berarti kan sudah 50 menit. Pembuka 10 menit, apersepsi 10 menit, materi 30 menit. Berarti kan sudah 50 menit. Nah, 10 menit misalnya penutup. Nah, sudah 60 menit. Nah, 10 menit terakhir lagi atau 20 menit terakhir misalnya tanya jawab. Nah, jadi jika dipotong-potong nanti barulah digabung. Sekarang aplikasi untuk menggabungkan video itu sangat banyak. Bapak Ibu tentu lebih paham dari saya. Nah, itu yang saya ingat. Itu nilainya kalau tidak salah antara 1 atau 2. Nah, Bapak Ibu silahkan cek. Saya lupa. Video saya kan banyak membahas tentang UKIN atau portofolio seputar penilaiannya. Nah, untuk nilainya saya lupa. Yang jelas bukan 0,5, antara 1 atau 2 gitu nilainya. Karena itu bagus Bapak Ibu. Jadi di situ disebutkan video pembelajaran itu inovasi kompleks. Nah, maksudnya yang lengkap. Nah, dia gambar, audio, suara, penjelasan, lengkap. Yang berikutnya, yang kelima, nah ini adalah prestasi. Tentu ini juga tidak perlu saya jelaskan secara utuh. Hanya saja di sini saya ingin menegaskan karena memang saya mendengar betul penjelasan panitia nasional itu. Semua prestasi yang kita punya itu harus linear, ada kaitannya dengan mapel kita. Khusus untuk guru agama, misalnya juara MTQ itu ada kaitannya dengan guru agama karena ada kaitan Al-Qur'an di situ. Nah, atau misalnya juara apa lagi kira-kira? Apa namanya tuh? Pidato misalnya, atau ceramah atau khutbah misal jika ada. Nah, itu bisa. Nah, 3 tahun terakhir atau misalnya juara bahasa Arab masih ada kaitannya. Nah, karena kan masih ada kaitan agamanya. Nah,
Juara badminton bagaimana? Nah, itu tidak masuk, tidak ada kaitannya karena ini PPG, ini pendidikan profesi guru yang berkaitan erat dengan mapel kita. Nah, jadi keluar dari konteks mapel kita agama Islam maka tidak diakui. Misalnya juara badminton, saya juara badminton Bapak Ibu, tidak saya upload sertifikatnya. Nah, juara badminton digugus. Nah, setidaknya kan setengah nilai saya, tapi saya tidak upload. Nah, bahkan beberapa kali juara satu kali, juara dua satu kali. Nah, setidaknya ada 2 sertifikat, sudah 1 nilai saya, tapi saya tidak upload. Nah, itu memang benar, sekolah juga tahu. Nah, terus lagi juara yang lain juga yang tidak ada kaitannya dengan mapel kita, maka tidak diakui. Itu saya langsung tanyakan ke panitia nasional dari Kemendikbud waktu itu. Nah, ini yang terakhir adalah pengabdian kegiatan pengabdian di masyarakat. Jadi ini maksudnya SK-SK, bukti bahwa kita memang menjadi pengurus dan mengikuti kegiatan. Nah, dan juga ketua-ketua organisasi. Ini maksud dari pengabdian. Misalnya kita ketua MGMP, itu masuk Bapak Ibu. Nilainya kalau tidak salah setengah. Tengok, dilihat dari level. Jika Bapak Ibu ketua MGMP provinsi, itu nilainya kalau tidak salah saya 2. Kalau tidak salah, Bapak Ibu bisa lihat lagi. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu. Ini tanpa saya melihat atau membuka contekan, alhamdulillah masih hafal dari ke-6 poin itu. Nah, jadi Bapak Ibu jika saya menjawab komentar itu memang hasil dari saya menyimak panitia pada saat itu full. Ya, walaupun melalui Zoom. Ya, saya masih terkenang dan juga ini merupakan hal yang luar biasa PPG kita ini. Maka seumur hidup kita akan mengingatnya, suka dukanya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, jika memang banyak, jadi sekali lagi itu uploadnya tidak bisa terpisah Bapak Ibu. Satu file itu ya satu paket gitu. Misalnya SK pengurus, ya, itu kan tidak mungkin 1 lembar. Nah, pasti setidaknya 2 atau 3 lembar. Maka Bapak Ibu tinggal scan, tinggal dijadikan PDF satu file. Nah, itu juga tidak perlu lagi saya jelaskan. Jika tidak mengerti Bapak Ibu jangan bertanya di Facebook dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu memang harus langsung bertanya kepada orang terdekat yang mengerti. Maksudnya seperti itu. Agar tuntas tugasnya. Nah, kalau online terkadang kalau di Facebook takut nanti membingungkan. Kalau saya biasanya saya arahkan, ya tanya orang yang terdekat yang mengerti. Nah, itu juga online juga bisa Bapak Ibu. Untuk penggabungan file sekarang sudah sangat mudah. Mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan, semoga bermanfaat. Yang belum PPG segera terpanggil. Yang belum terpanggil atau yang nanti terus mengantri, Bapak Ibu jangan putus asa. Nah, tetap fokus, berdoa dan seterusnya. Karena memang yang belum PPG berarti belum diberikan rezekinya, setidaknya berarti belum siap secara sisi-sisi yang lain barangkali. Nah, sisi mental misalnya siap, tapi sisi yang lain misalnya tidak siap. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, jadi harus berpikir positif saja terhadap panitia. Nah, percayakan secara 100%. Nah, kalau Bapak Ibu tanya saya, jujur Bapak Ibu, ketika lulus pretest, saya PPG ini saja saya tidak mengerti. Apa itu PPG? Nah, apa untungnya, untuk apa? Jujur Bapak Ibu. Nah, padahal saya sudah mengajar di tahun 2014 itu setelah lulus kuliah. Itu sebenarnya saya sudah mengajar, namun tidak mengerti juga bagaimana mendaftar di akun siaga, itu tidak mengerti. Nah, mungkin ada yang berpengalaman seperti saya. Jadi, karena tidak mengerti itu, saya biarkan saja. Nah, alhamdulillah di tahun 2015 pindah sekolah yang agak sedikit bagus di swasta. Banyak yang memberitahu. Nah, kebetulan juga saya staf TU-nya, jadi 3 jabatan waktu itu. Jadi pelan-pelan saya mencari informasi. Nah, ketika pindah ke negeri, mulailah
sudah diminta data kita tuh dan disuruh aktifkan akun siaga. Barulah saya aktif itu 2019, Bapak Ibu. Nah, sebelum pretest. Kalau tidak salah itu 1 bulan sebelum pretest. Barulah saya aktifkan datang ke Kemenak itu. Nah, barulah lulus pretest itu tidak mengerti PPG itu apa dan tidak berharap mengikuti PPG. Nah, tidak berharap. Jadi memang tak mengerti, tak berharap. Jadi dibiarkan saja. Ternyata kawan-kawan ini heboh ingin meminta bantuan kepada Pemda dan alhamdulillah dapat, dan kami PPG pada saat itu harusnya 2020 namun batal. Nah, PPG lah kami di tahun 2021. Wah, dan kelabakan Bapak Ibu karena memang tidak mengerti online ini. Ribet. Nah, silahkan Bapak Ibu tanya bagaimana Bapak Ibu guru yang sekarang PPG. Nah, kelabakan Bapak Ibu, tugasnya banyak. Nah, bisa saja Bapak Ibu yang belum terpanggil, belum siap dari segi sisi-sisi yang lain misalnya. Oke, mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.